Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mohon maaf, hanya penerima PKH yang memiliki EKTP seperti ini yang dapat dan bisa mencairkan dana bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022. Nah, kira-kira yang memiliki EKTP seperti apa yang bisa mencairkan bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mohon maaf, hanya penerima PKH yang memiliki EKTP seperti ini yang dapat dan bisa mencairkan dana bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022. Nah, kira-kira jenis EKTP yang seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, kita ketahui bersama bahwasannya bantuan PKH ini dicairkan beberapa tahap di tahun 2022 ini. Dan hingga saat ini bantuan PKH sudah dicairkan sebanyak 3 tahap, mulai dari tahap pertama, kedua, dan terakhir yang ketiga yang dicairkan di bulan Agustus kemarin ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bagi sahabat YouTube semua yang di tahap 3 kemarin cair, ada kemungkinan di tahap 4 besok akan cair juga bantuan PKH-nya. Namun itu tidak bisa dibuat patokan karena saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperbarui data DTKS setiap bulannya. Dan hari ini proses verifikasi kelayakan BNPA, proses perbaikan DTKS juga terus dilakukan hingga nanti akhir bulan September, tepatnya di tanggal 29 September tahun 2022 ya sahabat YouTube. Banyak sekali yang bertanya-tanya di pencairan PKH tahap 3, khususnya bagi KPM PKH, penerima PKH yang bantuannya masih belum cair ataupun tidak cair. Mas, untuk bantuan PKH tahap 3, apakah sudah selesai? Sudah nyampe termin keberapa? Nah, sahabat YouTube, jadi sesuai data bayar yang turun kepada kami, para pendamping sosial PKH, bahwasanya data bayar pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 ini sudah di termin ke-6 ya sahabat YouTube. Dan jumlah total KPM ini sudah hampir 10 juta KPM. Dan kemungkinan besar proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 ini sudah rampung atau sudah selesai ya sahabat YouTube. Artinya meskipun tidak penuh 10 juta KPM, kemungkinan besar memang ada KPM yang sudah tidak layak di pencairan PKH tahap 3 kemarin, sehingga bantuannya tidak bisa dicairkan. Mungkin sebab karena meninggal, kemudian sebab juga karena faktor sudah terindikasi mampu dan lain sebagainya. Mungkin juga si anak sekolah masih belum terdaftar di DTKS ataupun datanya terindikasi ganda di DTKS-nya sehingga belum bisa dicairkan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Nah, bagi sahabat YouTube semua, tentu ketika proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 ini sudah selesai, maka tinggal memikirkan ataupun tinggal menuju proses penyaluran bantuan PKH tahap yang keempat ya sahabat YouTube. Tentunya bagi sahabat YouTube semua yang cair di PKH tahap keempat, ini harus memiliki beberapa syarat ataupun ciri-ciri EKTP yang seperti ini yang akan kita jelaskan pada video kali ini ya sahabat YouTube. Nah, di sini sudah saya rangkum ada beberapa jenis EKTP ataupun ciri-ciri EKTP yang seperti ini yang bisa dapat dan mencairkan dana bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022 ya sahabat YouTube.
Nah, yang pertama tentunya EKTP yang sudah elektronik atau EKTP ya sahabat YouTube. Artinya si penerima manfaat ini sudah melakukan perekaman EKTP di Dispenduk Capil ya sahabat YouTube. Nah, mungkin apabila ada penerima PKH yang KTP-nya ini masih lama, tentu kemungkinan besar ini bantuan sosial PKH-nya di tahap keempat ini tidak bisa cair ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah NIK-nya, nomor induk kependudukan yang sudah aktif ya, dan padan Dukcapil antara Dukcapil daerah hingga Dukcapil pusat ya sahabat YouTube. Jadi setelah memiliki EKTP, maka syarat yang kedua ataupun ciri yang kedua, NIK-nya itu harus sudah teraktivasi atau aktif dan sinkron antara Dukcapil daerah hingga Dukcapil pusat ya sahabat YouTube. Kemudian tentu syarat yang ketiga supaya bantuan sosial PKH di tahap keempat ini bisa cair adalah terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ini syarat mutlak ya sahabat YouTube, karena penerima bantuan sosial apapun itu jenis bantuannya harus terdaftar di dalam DTKS. Apabila tidak terdaftar di dalam DTKS, ini terindikasi nanti adanya penyalahgunaan bantuan sosial atau bisa dikatakan bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran, seperti penyaluran di bantuan sosial tunai atau BST di masa COVID-19. Karena waktu itu banyak sekali KPM BST yang belum terdaftar di dalam DTKS namun menerima bantuan BST. Nah, itu oleh KPK terindikasi bantuan sosial BST salah sasaran ya. Meskipun si penerima BST ini memang benar-benar orang yang membutuhkan, namun masih belum terdaftar di dalam DTKS, maka itu terindikasi bantuan sosialnya salah sasaran ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, bagi sahabat YouTube semua yang merasa mungkin layak mendapatkan bantuan sosial, masih belum terdaftar di dalam DTKS, usulkan ya supaya bisa masuk ke dalam DTKS. Ada dua cara supaya bisa masuk ke dalam DTKS. Cara yang pertama, usulkan ke desa ataupun kelurahan. Nanti desa ataupun kelurahan akan melakukan musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan menentukan apakah sahabat YouTube semua ini layak masuk atau tidak di dalam DTKS. Cara yang kedua, sahabat YouTube semua bisa mengusulkan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Sahabat YouTube semua bisa mendownloadnya di Play Store. Sahabat YouTube semua nanti harus registrasi terlebih dahulu. Nah, apabila nanti registrasinya disetujui oleh pihak Pusdatin, maka sahabat YouTube semua nanti akan mendapatkan email yang berisi user dan juga password, yang nantinya sahabat YouTube semua bisa masuk atau login ke aplikasi Cek Bansos tersebut. Nah, kalau sudah bisa login, sahabat YouTube semua bisa mengusulkan apabila sahabat YouTube semua layak melalui menu usul, dan juga bisa menyanggah apabila ada masyarakat warga di sekitar tempat tinggal sahabat YouTube semua yang sudah mampu sejahtera namun masih mendapatkan bantuan sosial, bisa disanggah melalui menu sanggah ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang keempat supaya bantuan sosial ini bisa cair ya, dinyatakan layak tentunya sebagai penerima bantuan sosial PKH di tahap 4 tahun 2022 oleh pemerintah daerah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di bulan September ini ada proses yang namanya verifikasi kelayakan BNPA atau proses pembaruan atau proses pengecekan DTKS. Siapa yang layak tetap lanjut, siapa yang tidak layak akan ditidaklayakkan sehingga tidak bisa menerima bantuan sosial di tahap berikutnya, termasuk bantuan sosial PKH ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang kelima supaya dapat bantuan PKH dan juga bisa mencairkannya adalah masuk ke dalam SK atau surat keputusan penetapan penerima bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini juga syarat mutlak ya sahabat YouTube. Jadi meskipun masuk di dalam DTKS, tapi kalau tidak masuk SK penetapan sebagai penerima bantuan sosial PKH, tentu tidak bisa mendapatkan bantuan sosial PKH. Perlu dicatat, masyarakat tidak bisa mendaftar bantuan PKH, masyarakat bisanya mengusulkan supaya bisa masuk ke dalam DTKS. Nah, penerima bantuan PKH itu diambil dari data DTKS. Jadi, dapat atau tidaknya, kira-kira kalau misalkan dapat bantuan PKH atau bantuan BPNT atau bantuan yang lain, itu tergantung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya. Sekali lagi mohon maaf, hanya penerima PKH
yang memiliki EKTP seperti ini yang dapat dan bisa mencairkan dana bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022. Oke sahabat YouTube, itu informasinya dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.